Mas hutangnya. Wih. Kayaknya orang sini banyak utang semua ya. Nggak perlu dikasih tahu karena udah kelihatan dari tampangnya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang bahagia dunia akhiratnya. Salam sekali lagi biar tetap kompak dan semangat. Insya Allah hari ini penuh dengan keberkahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya ceramah, saya boleh ngasih pantun nggak? Tapi buat ibu-ibunya ya. Ikan hiu makan buah, alapi muah. Yang balas nenek-nenek ngaji sih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wahidil ahad al-fardus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Wa qala aidan ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul aliyyul azim. Saya muliakan hormati para alim ulama, para asyatid, para asyatidah, wabil khusus Ketua Majelis Salehah apa gitu? Ummu Salehah Ibu Ustazah Hajah EN ya. Mudah-mudahan Allah berikan selalu kesehatan dan dijadikan beliau orang yang manfaat ilmunya, bahagia dunia akhiratnya. Sahabat saya Ustaz Mustafa MC profesional ya. Mudah-mudahan jadi MC dunia akhirat. Panggil ceramah sekali-kali Ibu, ini ilmunya lumayan ini. Mobil khusus Ketua RW kita yang masih muda, subhanallah, mudah-mudahan menjadi daerah yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Mudah-mudahan Pak RW masuk surga berikut dengan stempel-stempelnya. Bapak para ketua RT yang hadir di sini mudah-mudahan berkah. Sebab insya Allah kalau ikut acara beginian semua didapat makanan, dapat dibawa pulang ada. Insya Allah pahala dunia akhiratnya bakal nyata. Ibu-ibu, bapak-bapak yang berbahagia, kenal iblis tidak? Kenal di mana sombong? Hebat juga orang sini kenal iblis ya. Iblis itu diturunin ke dunia, kemudian konsekuensi iblis mesti masuk neraka itu, dia siap masuk neraka. Permasalahannya bukan karena iblis itu enggak sholat, enggak ibadah. Iblis itu malaikat paling taat dulunya. Atau bukan karena iblis itu enggak kenal Allah. Iblis paling takut sama Allah. Atau iblis nggak bisa baca Quran. Iblis jago baca Quran. Makanya ada orang kesurupan baca ayat Al-Quran. Bukan berarti iblis itu belum tahu surga atau tahu tentang neraka. Iblis sudah paham. Tapi yang menyebabkan iblis masuk ke dalam neraka bersama seluruh keturunannya cuman permasalahan kata-kata doang. Ketika Allah ciptakan Adam sebagai makhluk yang sempurna, khalifah daripada seluruh makhluknya, semuanya suruh tunduk, ilah iblis, kecuali iblis kagak mau. Iblis dengan bangganya merasa diciptakan dari api, lebih bercahaya, lebih tunduknya lama. Iblis bicara, anak khairum minhu, saya nggak mau tunduk kepada Adam ya Allah, sebab saya lebih baik daripada Adam. Saya lebih baik. Berarti kan sombongnya luar biasa. Kan semuanya Allah yang atur, tapi iblis bicara ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Makanya kalau ada RT sini merasa lebih baik daripada RW-nya, berarti RT lagi kemasukan. Betul tidak? Kalau RW lebih baik, merasa lebih baik daripada lurah, berarti RW-nya lagi kesurupan.
Kalau ada ibu-ibu sini merasa lebih baik daripada ibu-ibu yang lain, merasa lebih hebat daripada ibu-ibu yang lain, sampai ngomong ana khairum minhu, saya lebih baik daripada ibu-ibu yang lain, berarti bapak-bapak sini lagi nindihin. Pun kalau bapak-bapaknya ada yang ngomong saya lebih baik daripada bapak-bapak yang lain, berarti ibu-ibu selama ini ditindihin. Ngomong iblisnya dendam amat itu. Kayaknya benci yang terpendam. Diturunin untuk iblis konsekuensi masuk neraka bersama seluruh keturunan dan tentaranya. Berarti kan iblis memendam dendam yang begitu dahsyat luar biasa kepada anak cucu Adam. Betul. Dendamnya luar biasa. Makanya iblis minta izin, ya Rob, saya bebas masuk neraka bersama seluruh keturunan saya, tapi satu, panjangkan umur saya sampai hari kiamat. Kedua, izinkan saya untuk menggoda anak cucu Adam supaya mereka pun ikut hancur di neraka bersama saya. Kata Allah, silahkan. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang taat kepada Allah, ahli ibadah, insya Allah sehebat apapun kau merayu, nggak bakal dia ikut kancah perjuangan wahai iblis. Ada di iblis ini. Makanya iblis ngegoda kita bukan di urusan kejahatan. Iblis gak nongkrong di diskotik sebab mereka satpamnya. Iblis kagak nongkrong di hotel sebab mereka yang masarinnya. Iblis juga nggak nongkrong di tempat orang zina, orang mabok, orang judi sebab mereka konco-konconya. Nggak perlu digoda, sudah terjerumus dalam kancah perjuangan iblis. Tapi yang paling bahaya manakala iblis nongkrong di antara kebaikan kita. Iblis nongkrong di sholat, sehingga ada orang ketika sholat merasa dirinya paling benar dan menyalahkan orang lain. Urusan kita kan ke Allah, nggak ada berhak kita punya justice atau menghukum seseorang tentang salah atau benar ibadahnya. Biarin ibadah dia, ibadah kita. Yang penting lillah. Makanya ibu-ibu kalau ngaji sini sering ngecilin orang, berarti ibu lagi kerasukan iblis. Jangan mentang-mentang setiap ibu ngaji ngeliat tetangga ngaji cibir. Jangan kayak tetangga orang yang ilahan illallah. Kalau ngobrol di tukang sayur, sampai tukang sayur pingsan. Ngomongin orang mulu, mendingan kayak kita ngaji, kita mah nggak pernah ngomongin orang. Mau kayak orang sono ngomongin orang mulu, malah mulutnya doer sama gitu. Betul. Yang bahaya iblis nongkrong di antara kebaikan kita. Iblis nongkrong gak di sholat kita, nongkrong supaya sholat kita lillah, enggak lillahi ta'ala, dan ibadah kita penuh dengan rasa was-was dan curiga. Lagi takbir nih, Allahu Akbar, setan masuk. Kata setan, kunci lu di WC. Betul. Ibu sebelum sholat nyuci ikan bandeng, beli sekilo gede-gede banget, satu buat mertua, satunya lagi buat suami kalau pulang kerja, beli sekilo dua. Habis dicuci bersih, lupa masukin kulkas, datang waktu maghrib, itu bandeng nongkrong di tempat cucian. Ibu sholat nih, Allahu Akbar, iblis nyuruh kucing deketin bandeng. Itu kucing loncat ngadepin ikan bandeng, deg-degan kan? Yang ibu baca dalam hati apa? Apa kata ibu? Ya Allah, jangan yang gede, jangan yang gede. Pas rakaat pertama selesai, itu kucing bawa yang paling gede, digondol di mulutnya, berhenti depan sejadah, enak nggak? Ya Allah, yang gede lagi yang di bawah. Debu ya salat kita. Biasanya ibu-ibu kalau di rumah bacaan sholatnya cuma dua, Pak, ayatnya istiqomah dari dulu. Kalau nggak kulhu ina kulhu, dohor kulhu ina kulhu, maghrib kulhu ina kulhu, isya kulhu ina kulhu, dari dulu 2011 kulhu ina kulhu sampai 2024 masih tetap mempertahankan kulhu ina kulhu. Karena ada kucing di depan dibaca kulhu duluan, kulhu Allahu ahad, Allah hus. Gara-gara ikan sholat kita bubar. Akhirnya kita bingung, 2 rakaat apa 3 rakaat.
Kan kerjaan setan, kerjaan iblis menggoda di antara kebaikan kita supaya kita ketika ibadah tidak lillahi ta'ala. Akhirnya apa? Ibadah kita bikin Allah cemburu. Akhirnya kita dikasih ujian biar fokus nyebutnya, karena biasanya orang kalau lagi diuji enak nyebut Allah. Orang lagi sakit sama orang lagi sehat, nyebut Allahnya enakan sakit apa sehat? Sakit. Orang kalau lagi sakit minum, bacanya macam-macam. Al-Baqarah dibaca, doa Nur buat, Qulhu 3 kali, baru diminum karena takut mati. Tapi lihat orang sehat, Bismillah aja lupa. Makanya Allah kasih ujian, dasarnya Allah cemburu. Allah uji supaya manusia banyak nyebut Allah. Cianjur belum diguncang gempa, masjid kosong, tapi diguncang oleh gempa, semua rumah runtuh. Baru mereka pada teriak Allahu Akbar, Subhanallah, walhamdulillah, masjid penuh, Jumat nggak lagi dijaga. Makanya kalau orang lagi diuji, lagi disayang sama Allah, karena biar ingat miskin sama doanya cakapan mana. Miskin kalau berdoa sampai sejadah tumbuk 6, segala macam dipinta, bahkan sampai janji, ya Allah saya najar ya Allah, saya kalau jadi orang kaya insya Allah jalanan saya keramik ya Allah, masjid saya kasih emas ya Allah, ntar saya bagi sejadah ya Allah, orang miskin gak ada yang lapar saya kasih duit setiap mangap ya Allah. Pas jadi orang kaya lupa, makanya mintanya sama Allah begini kalau doa, ya Allah kalau saya pengen punya hak untuk menjadi orang kaya, kayakan saya tapi buang kesombongan. Tapi kalau kekayaan membuat saya ada dalam kezaliman, ambil saja kekayaan, sebab dunia sifatnya fana dan sementara, enggak ada yang abadi, semua bakal mati. Warga mati, RT mati, RW mati, Kiai ntar matinya bareng-bareng loh, dan RT dua orang doang menyebut. Tapi kalau Kiai yang Ustaz mati belakangan, Ustaz. Kalau Kiai yang Ustaz mati duluan, ntar siapa yang mimpin tahlilan? RT kan nggak bisa. Setuju? Mau bisa ya? Jadi RT sini double nih, Ustaz juga, RT juga. Ya Allah, berkatnya double dong, berkat RT, berkat Ustaz. 24 dia 6. Tuh. Ketika iblis ngegoda kita dalam ibadah kita jadi goyang. Bapak punya gaji 7 juta, masuk kantong bini bisa keluar lagi nggak? Yang kenceng? Gila sama gua. Kita kalau pulang ceramah amplop masuk ke bini semua, udah ribet dah. Nyobek aja susah nyobek. Kita ngomong nih, "Ma, beli baju koko apa? Biar kita ceramahnya enak." Apa kata istri saya? Udah siap, yang dulu aja belum luntur kancingnya. Coba itu. Sampai kiamat kancing mah kagak luntur. Masuk kantong bini 7 juta, udah susah dikoreknya, Pak. Kedua, bini yang namanya laki nyimpen duit di mana aja ketahuan nggak? Itulah hebatnya perempuan. Jangan-jangan lahirnya perempuan bebarengan tuyul kali. Saya pulang ceramah naruh duit di pelak motor, masih kecium padahal pelak motor. Kalau kita udah hafal dah, ya kan? Gaji 7 juta, masuk kantong bini susah keluar. Besok kita punya gaji 7 juta, cuman kita pengen beli jam tangan harganya 1 juta. Ngidam dari bujangan, keburu kawin, bubar sekalian. Bulan depan dapat gaji 7 juta, jatah bini kan susah keluar, dikasih bonus sama bos 1 juta. Kan kita ngomong, yes, beli juga gue jam tangan. Yang penting jangan ketahuan. Selesai nih, pulang kita panggil, "Mah, nih duit 7 juta uang gaji saya." Kata bini, "Abang kagak minta." "Enggak, gue pengen jadi orang yang sabar." Karena udah punya andalan 1 juta, ditaruh kantong depan. Kata bini, "Itu yang tebel-tebel kantong depan apaan, Bang?" "Tisu." "Lu takut amat sih? Gak mungkin lah gue bohongin bini, apalagi lu." Ini gitu. Istri masuk dapur nih, 1 juta kan kita bingung, buat taruh di mana duitnya, ya kan? Akhirnya kita punya inisiatif, masuk kamar, taruh duit di bawah bantal, tindihin sejadah, tindihin kain, tindihin 2 bantal guling ke atas sambil berdoa dengan khusyuknya. Ya Allah, jangan sampai duit ketahuan bini di rumah ya Allah. Rek ngeli jam tangan ya. Amin ya robbal alamin. Bapak sholat maghrib nih, Allahu Akbar, tiba-tiba istri buka pintu kamar, deg-degan nggak sholatnya? Hancur nggak perasaan kita? Setan ngebisikin,
kelar. Agak lu jam tangan dulu pakai karet gelang aja lu. Kan ibadah kita hancur cuma gara-gara khawatir uang ketahuan gini. Kan ibadah kita hancur cuma khawatir ikan bandeng dibawa kucing. Kan ibadah kita hancur cuma gara-gara ada bang keliling datang ke rumah. Kenapa? Karena itulah sarangnya setan. Setan menggoda ibadah kita supaya ibadah kita nggak ke Allah, sehingga bikin Allah cemburu. Makanya wajar kalau manusia banyak ujian karena Allah cemburu. Jangan pernah bikin Allah cemburu ketika ibadah. Biarin banda itu urusan manusia, biarin dunia itu urusan makhluk. Tapi ketika kita menghadap Allah, beliaulah yang menciptakan seluruhnya dan memberi rizki dari setiap manusia yang ada. Fokus lillahi ta'ala. Makanya jangan minta diuji hidup itu. Ibu kalau senangnya terawih imamnya yang cepat, jangan cari yang lambat. La yukallifullahu nafsan illa wus. Kan Allah maka gak uji kita seuji seperti ujian para nabi atau para malaikat. Kita diuji manusia biasa yang kadang-kala sholat kita masih diganggu dengan urusan dunia. Makanya jangan minta diuji. Ramadan kemarin kalau senangnya terawihnya yang cepat, jangan cari-cari yang lama. Ini udah senangnya cepat, sholat di Islamic Center, satu hari satu juz Al-Quran dibaca, mana 23, sapnya paling depan, imamnya lambat kalaupun suaranya enak, mau mundur kepentok sama yang baru tobat di belakang, kanan kiri kegempet kita sama ustaz. Akhirnya ngikutin satu juz satu malam, ngegerendeng kita, nggak kelar-kelar ini terawih. Yang lain pulang jam 8:30, kita pulang jam 10:30. Ditanya sama temen, dari mana lu? Kejebak gua sholat di sono. Jalan tol aja. Sholat kejebak. Kita mah nggak ada yang kuat dah. Nyebut asma Allah kuatnya berapa kita hayu. Tapi Allah kan menyebut nama hambanya setiap detik. Bahkan Allah lebih dekat daripada orang Nabi. Kita nyebut nama asma Allah ketaker nggak jauh dari 33. Ibu bapak ikut tahlilan, yang mimpin tahlil pas la ilaha illallahnya lupa. Karena memang bidangannya dahsyat banget, ada jeruk, ada apel, ya kan? Udah lewat 40, ngerendang nggak? Ini kelewat, Ustaz, kelewat ini. Hitungan gua udah 23, ini dia masih 40, masih lanjut ini. Udah greget kita. Ditambah doanya panjang, enak nggak? Dari begini kita amin, sampai ngamplek, amin, amin, bodoh amat. Sampai ke amin, sampai ngegerung kita amin, basi besek ini amin. Besoknya yang dimarahin yang punya hajatnya, lu si bego ngundang dia, kan kita mah kadarnya nggak kuat lama-lama. Makanya ibadah kita ya udah nggak usah dipaksain. Ibu sodako jariah nggak perlu gede-gede, yang penting lillahi ta'ala. Ikhlasan 100.000 apa ikhlasan 2.000? Jangan dijawab, gampang lu kelihatan. Najis gua mah, gua deg-degan dapat amplop apa kagak gua nih. Nah kadang-kadang manusia ngasihnya sedikit mintanya lebay. Ngasih kok Allah 2.000 di masjid, mintanya ya Allah yang dorong dua mobil ya Allah, kalau bisa mobilnya Alfa pintunya geser sekali mangap jadi es ya Allah. Bayangin lo 2.000 minta Alfa ya Allah, lakinya blesak nemen ya Allah, mata belum bibir dua kuping caplang ya Allah, kalau bisa rubah laki saya dari jadi Dude Herlino ya Allah. Kata malaikat ngomong, kalau gue tonjok mulut dulu. 2.000 mintanya banyak banget, yang ceban aja ngantri. Hati-hati, iblis masuk di sodako kita kayak begini nih, guys, masuknya halus banget. Cuman lu doang yang paling banyak nyumbang yatim di sini. Lu mah hebat pakai hamba Allah. Cuman lu kasih tahu juga biar orang tahu hamba Allah itu siapa. Ini mah buat contoh doang, kata iblis tuh. Akhirnya kita ngomong, kemarin sih gua ngundang yatim 2 juta. Gua mah pakai hamba Allah. Lu yang kemarin yang 2 juta itu gua cuma pakai hamba Allah. Sarwakenya kampret. Akhirnya kita bangga dengan sodako kita. Makanya Nabi Allah Muhammad SAW ngasih tahu, orang yang pertama kali dibakar dalam api neraka bukan yang berzina, bukan yang berjudi atau ninggalin ibadah, tapi orang yang pertama kali dipanggang di api neraka, orang yang ibadah bukan karena Allah, karena publikasi media massa dan ingin dipuji oleh orang lain, bikin Allah cemburu.
Lihat sekarang di YouTube orang masih beras selfie, sarang meong, setan ada. Ngasihnya 5 liter, orang apa dikasih tahu miskinnya kayak apa? Nggak usah begitu. Ikhlas karena tapi iblis nggak mau diem, sehingga kita bangga diri dengan ibadah, nyalain orang. Iblis masuk di Ramadan kita halus, dari sahur sampai jam 5 mah nggak digoda, dari jam 5 ke jam 6 digoda sama iblis. Jalan sama laki, kata iblis, no enak, no es kelapa, lu borong, masuk es kelapa, lewat tukang gorengan, kayaknya adem itu minyak yang nempel di bibir, beli gorengan. Pak, masalah kalau bulan Ramadan jangan kata es kelapa, bensin aja kelihatan Orson, ya kan? Betul nggak? Ini beli, pas buka puasa banyak makanan, sampai ibu-ibu ngomong, puasa lembak banyak pengeluaran. Mendingan bulan biasa, bulan puasa lebih banyak pengeluaran, makan sedikit kekenyangan. Akhirnya satu rumah pasti ada yang ngebuang gorengan, nggak kemakan, betul tidak? Betul tidak? Satu gorengan harganya berapa? 2.000. Kalau satu rumah ngebuang 2 gorengan berarti ngebuang berapa? 4.000. Kalau satu kampung ngebuang 4.000 berapa? Di bulan yang suci, di hari yang suci, kenapa kita membuang-buang yang mubazir, ikut arahan setan? Makanya ntar bulan puasa kasih aja orson sama nasi putih. Kalau laki ngomong, ingat Pak, jangan turuti hawa nafsu, makanlah apa yang ada, insya Allah bulan depan cerai. Yang penting jangan berlebih. Menjelang Lailatul Qadar digoda sama iblis, lu buruan ke Islamik, ntar kehabisan baju barunya. Makanya ketika Lailatul Qadar malam lebih baik daripada 1000 bulan. Yang di masjid 4 orang, yang di pasar 4.000 orang. Kan kerjaan setan. Padahal beli baju mah nggak nunggu lebaran. Sekarang juga nggak haram beli baju. Kenapa masih nunggu lebaran? Alasan sibuk Pak Ustadz bikin kacang. Emang bikin kacang nunggu Ramadan doang? Bikin kacang mah tiap bulan tiap hari juga nggak apa-apa. Timbulnya semua kampung bikin kacang, kita silaturahmi makan 6 lebaran mencret lu. Betul tidak? Banyakan mana waktu Lailatul Qadar, di masjid apa di pasar? Islamic Center isinya cuma 40 orang. Lihat yang di depan yang belanja ribuan orang. Kenapa seakan-akan kalau lebaran nggak pakai baju nggak lengkap? Ini kan setan yang membisiki. Timbulnya apa? Gelar takwa nggak kita dapatkan. Dididik di bulan Ramadan sebulan full, tapi di hari biasa nggak ada sisanya. Yatim tetap ngegelandang. Ini yatim ini apa makannya cuma Muharram sama Ramadan doang? Tiap hari mereka butuh makan. Siapa yang mau nyekolahin mereka ketika mereka dihantui kebodohan? Siapa yang bakal ngangkat derajat mereka ketika hari-hari biasa mereka diinjak-injak oleh kehinaan? Siapa yang tempat keluh kesah mereka ketika mereka dikejar-kejar ketakutan? Bukan Muharram sama Ramadan doang mereka mesti bahagia, hari biasa itu lebih lama. Makanya Idul Fitri kemarin kita orang-orang yang gagal berpuasa, kita pulang dari sholat id seneng gendong anak sambil ngejanjiin, ntar bapak bawa ke kebun binatang ya, puasa kamu pol 30 hari bapak bawa ke kebun binatang ngelihat buah kita ntar di sana. Yang satunya janjiin sepatu baru, satunya janjiin jalan-jalan, kakak janjiin uang THR, emak janjiin baju baru, kopiah yang baru. Tapi mereka ini berdiri di pintu-pintu gerbang rumahnya sambil sesekali matanya ngelihat ke masjid, ayahnya ada nggak balik lagi ya. Kita nggak tahu doa mereka di Idul Fitri karena saking senangnya merasa hari kemenangan, padahal kita gagal. Doa mereka depan pintu, ya Rob, jangan saya dikasih baju baru, jangan saya dikasih sepatu baru, saya juga nggak butuh duit baru, tapi hari ini turunkan ayah saya ya Allah, supaya saya seperti mereka digendong, dimanjakan dan dijanjikan jalan-jalan. Yang dibutuhkan mereka kasih sayang, bukan uang. Kok dia? Biasa Felis. Hati-hati dengan setan yang menggoda. Setan goda di haji kita, ini yang lebih parah. Pulang haji dipanggil sama temennya, Dul, kata setan, jangan nengok, bego jangan nengok. Lu 30 tahun kenapa? Sebab salat ibu bapak belum tentu menuai ridhonya Allah. Kata meridho fitaatin Allah, teh sembunyikan biru abu-abu, pasangin semua. Pakai bedak seputih-putihnya, 3 lapis bila perlu. Pakai shadow matam sehitam-hitamnya, di bawah sekereng-kerengnya, ya kan? Sisir sejibrik-jibriknya, pakai baju putih serumbai-rumbainya. Bangun lagi seserak-seraknya, bang, bangun bang. Insya Allah, laki teriak.
Kuntilanak bang. Baru kali ini gue dibangunin kuntilanak. Ibu ya bu, iya dong, berubah dong tahun baru tuh. Nabi Yakub melek tapi nggak berubah, kita yang melek dikit berubah. Masya Allah. Nabi Yunus dimakan dalam perut ikan paus apa mujair? Hah? Ikan paus. Ditelan mentah-mentah. Gelap nggak? Kita kemarin di lockdown aja 2 tahun. Ada Alfamaret, ada Indomaret, kalaupun buka setengah hari masih bisa WA, chattingan, nonton YouTube. Kita 2 tahun udah merasa seperti orang di penjara. Nabi Yunus 40 hari 40 malam nggak ada Alfamaret, nggak ada Indomaret, nggak ada WiFi, nggak bisa COD-an. Ibu mah kalaupun kemarin lockdown COD-an kan, COD-an. Sebab ibu-ibu sekarang tuh pacarnya bukan bang keliling pak, COD-an. Sampai beli utang aja COD-an. Penitih COD-an. Saya ngasih tahu sama ibu-ibu, ada ajab kemarin film di Indosiar. Siapa wanita, ibu-ibu yang sering COD-an, maka meninggalnya mayatnya digotong sama JNT. Biar kau rasa loh. Pakai plastik wrap dulu. Ya pak ya? Gitu tuh. Minta sama Allah Subhanahu. Nah Nabi Yunus tuh minta ampun. Nabi Yunus 10 Muharram Nabi Yunus dimuntahkan dari perut ikan paus. 10 Muharram berarti kalau kita mau bebas dari gelap, sisi kegelapan hidup kita, merasa sempit, merasa nggak punya teman sendirian, baca doa Nabi Yunus, la ilaha illa subhanaka minal zalimin. Tapi cakepnya Nabi Yunus, kelasnya Nabi, dia ngaku salah. Inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, sesungguhnya aku orang yang zalim ya Allah, meninggalkan kaum Ninawa yang berbondong-bondong ingin kembali insaf dan kembali ke hadapanmu, tapi saya tinggalkan. Maka Nabi Yunus ngakuin, saya ini orang zalim. Makanya Bapak kalau mau dilepaskan dari kegelapan, ruwet dan lain sebagainya, Bapak mesti ngaku salah di hadapan Allah. Doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ntar tahun depan jalan-jalan ke kebun binatang, Pak RW jerokin ke dalam kandang macan. Sambil dari jauh kita ngomong, Pak RW, ingatlah doa Nabi Yunus, insya Allah dimuntahkan dari perut macan. Pak RW dengan gagahnya baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tiup mata macan we, kami dukung warga dari sini. Insya Allah akhirnya macan itu bertekuk lutut sambil berdoa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina ada. Insya Allah disisain kukunya. Seneng banget RW diintimidasi. Nabi Ibrahim alaihissalam dilepaskan dari perut api yang begitu panas pun di 10 Muharram. Makanya kalau sekarang suami istri sering berantem, gampang emosional, pakai doa Nabi Ibrahim. Ibu, saya kasih resep nih, kalau suaminya bawel, cerewet, marah-marah mulu, ambil air di gelas, bacain doa Nabi Ibrahim yang bisa melunakkan api dan kemarahan, biar suaminya jadi baik. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ludahin sebanyak-banyaknya. Kasih lakinya, insya Allah nggak bakal ngomong lagi. Ada pengumuman di musola, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal seorang suami ketolak reak bininya. Hasbunallah wa ni'mal. Pak kalau lagi emosi langsung buru-buru hasbunallah wa ni'mal wakil. Ibu enak melihat muka laki, hasbunallah wa ni'mal wakil. Bapak benci ngelihat banci, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itulah yang melunakkan amalannya di bulan Muharram. Jadi ntar kalau ada rumah sini kebakaran, gak usah manggil belangwin, Pak RT masukin ke dalam. Pakai doa Nabi Ibrahim, langsung dingin sedikit salju. RT baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Istrinya yang dorong, masuk papa, jangan bikin harga diri papa jadi jatuh. Masuk. Semenit, 2 menit, 3 menit, sejam, 2 jam, 4 jam ditungguin, akhirnya 5 jam datang forensik.
terakhir 10 Muharram itu diciptakannya langit, surga, bumi dan seluruh jagat raya. Di bulan Muharram lah Nabiullah hijrah menuju pembaharuan. Di bulan Muharram juga lah Nabi Musa mengetukkan tongkatnya membelah lautan. Makanya kalau pengen banyak rezeki, ayo kita belah lautan, karena di dalam lautan itu terdapat ribuan jutaan perhiasan dan kekayaan. Belahlah dengan tongkatnya Nabi Musa. Apa tongkatnya? La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ja'a fi yaumil qiyamah wa wajhu kal badri. Siapa orang yang sering senang nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka di hari kiamat wajahnya seperti bulan purnama. Apa amalannya? Ayo, amalan-amalan Nabi yang dibebaskan di bulan Muharram pakai buat kita. Insya Allah kemarin kenangan, hari ini ada perubahan, depan nanti kita punya harapan. Nah itu aja. Mas bisa musik ini enggak? Tukang keyboard mana tukang keyboard? Udah pulang ke rumah? Mana dia? Oh iya, oh saya pikir Pak Lurah. Bisa musik ini enggak buat muhasabah? Yang halus-halus aja. Yang penting jangan oleh-oleh, itu punya Rutia Sugiarto. Ayo Pak. Wah ini udah senioran tukang keyboard kita ya. Sejaman sama Roma Irama enggak? Oh anak buahnya Roma Irama, subhanallah. Soneta Group ya. Pantesan ada lagu Yatim Piatu. Aduh, mantap banget. Yang nyanyi siapa tadi Yatim Piatu? Wah, besok saya ajak ikut tambal ban ya. Subhanahu wa ta'ala. Sehebat apapun manusia memiliki kekuatan, tapi kalau yatim menderita, jangan pernah mengharapkan surga dan kebahagiaan. Ibu, bahagia itu nggak ditaruh di rumah, sebab kalau bahagia di rumah yang punya rumah doang bahagia. Bahagia itu nggak ditaruh di harta, sebab kalau bahagia lewat harta cuma punya harta doang yang bahagia. Bahagia juga nggak ditaruh kecantikan dan ketampanan, sebab cantik dan tampan ada batasnya. Bahagia juga nggak ditaruh di perjalanan, di mobil mewah, ataupun bahagia juga nggak ditaruh di antara jabatan manusia. Tapi bahagia itu Allah taruh di hati. Mau miskin, mau kaya, kalau hatinya bahagia, itulah sebenar-benarnya manusia. Banyak orang kaya, hartanya melimpah, belum tentu bahagia hidupnya. Banyak yang rumahnya mewah, tapi belum tentu mendapatkan kebahagiaan. Tapi kita kalaupun nggak punya rumah, asal hati kita ada Allah, maka di mana tempat kita bakal bahagia. Dari ntar saya goyang kakinya. Kalau nggak pakai pop aja, bassnya nggak usah dipakai. Kalau nggak powernya cabut, listriknya matiin. Sudah, lihat silakan. Pelan-pelan aja. Kecilin dikit mas, jangan terlalu gede. Kecilin lagi. Terus kecilin lagi ya, siap. Temponya dilambatin temponya. Baik ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita berdoa kepada Allah, bermuhasabah, bermunajat. Mudah-mudahan hari ini kita dijadikan oleh orang-orang yang bahagia hidupnya dunia akhirat. Lagi. Sip. Ibu, bapak yang dimuliakan Allah, jujur sajalah kita sama Allah. Kita orang yang banyak dosa setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Ibadah kita juga balillahi ta'ala kok. Kadang-kala ibadah kita terburu-buru dengan hal-hal yang berbau duniawi. Kita ngasih yatim juga kadang-kala ingin dipuji orang. Masih yatim di bulan Muharram, tapi di bulan biasa mereka sendirian, nggak ada teman di saat tidur, atau butuh kasih sayang karena ayahnya nggak ada atau ibunya yang sudah tiada. Mereka menangis setiap saat. Kadang-kala kita lupa untuk mengusap air mata mereka. Buat apa kalau bulan Muharram kita galakan yatim, sementara di hari biasa kita sia-siakan mereka. Tidak ada waktu jedah di situ.
orang-orang yang mendustakan agama, lari dari koridor agama Allah. Manakala yatim disepelekan, miskin didiamkan, fukara diacuhkan. Ibu, sholat kita nggak buat Allah kok. Ibadah kita juga kadang-kala ingin untuk rezeki yang banyak. Bahkan puasa kita kemarin hanya gugurkan kewajiban saja. Mata kita jarang menangis untuk Allah. Tapi kalau untuk urusan suami, urusan dunia, urusan istri, setiap hari kita nangis. Ketika anak kita nggak berhasil urusan dunia, kita marah-marah. Tapi ketika anak kita nggak berhasil urusan akhirat, kita diam saja. Kita bangga ketika anak kita jadi juara 1 di sekolah. Tapi kita belum bangga ketika anak kita menjadi juara 1, menjadi umat Nabi Muhammad dan hamba Allah. Siapa kita? Punya harta, punya jabatan, punya rumah, bakal ditinggalin. Nggak ada yang abadi. Muda pasti tua, tua manula tiada. Sehebat apapun kamar yang kita duduki, kita tiduri, diganti dengan barjah yang menekan. Baju yang semahal apapun yang kita pakai dengan kebanggaan diganti dengan 2 lembar kain kafan. Mobil mewah nggak bakal bawa kita. Jiji mobil Alphard bawa mayat, jiji mobil baby band bawa mayat, mobil ambulan yang bawa kita. Siapapun yang meninggal, cuman burung batang yang bakal menggiringnya. 4 rodanya adalah manusia. Di situ kelihatan mana yang husnul khotimah dan su'ul khotimah. Hari ini kita minta kepada Allah, mudah-mudahan perkumpulan hari ini perkumpulan silaturahim yang terindah. Pulang kita bawa pahala yang merekah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, minta maaf sama Allah. Maaf mata kita yang jarang menangis kepada Allah. Kalau urusan dunia setiap waktu kita menangis. Allah ya Rabbi ya Rahman, jangan butakan dulu mata kami selama-lamanya ya Allah. Sebelum kami mampu meneteskan dari 2 kelopak mata kami menyebut asmamu la ilaha illallah. Maafkanlah kemaksiatan mata kami. Jangan kau tanya berapa besar dosa mata ini, karena hampir setiap hari kami melihat dosa dan kemaksiatan, kemudian kami diamkan. Allah, jangan bisukan dulu mulut kami selama-lamanya, sebab mulut ini masih banyak dosa dan kemaksiatan. Kami lebih akrab membicarakan aib orang lain, tapi dosa sendiri kami lupakan. Hebat kami melihat sobekan di baju orang, tapi luntur dan kotoran di baju sendiri kami nggak pernah tahu. Jangan bikin bisu dulu mulut kami sebelum kami mampu menyebut asmamu la ilaha illallah. Allah, maafkan telinga kami yang masih tabu dengan suara panggilanmu. Suara ajan kami jarang mendengarkan, tapi bos-bos kami memanggil kami begitu patuh ya Allah. Padahal Engkau yang memberikan rizki, tapi kami lupa dengan asmamu. Jangan tulikan dulu telinga kami selama-lamanya ya Allah, sebelum telinga ini mampu mendengar asmamu dengan indah. Ya Allah, maafkan tangan dan kaki kami yang melangkah ke salah jalan. Kami jarang berdoa dan menggapai. Tangan kami buat pukul istri-istri kami ya Allah. Maafkan kami sebagai seorang suami yang kadang-kala memukul istri kami, membentak-bentak mereka, padahal istri kami lah yang menjaga kemaksiatan kami 24 jam. Mereka yang membukakan pintu kami di tengah malam dengan kantuknya yang luar biasa. Mereka yang menyodorkan air demi dahaganya kami. Mereka yang menjadikan badannya sebagai hidup kami. Mereka merelakan harga dirinya untuk kami, tapi kami membentak mereka ya Allah. Kami memukul mereka, bahkan kami mengintimidasi mereka. Maafkan kami sebagai seorang suami yang belum jadi suami yang terbaik. Allah, maafkan kami sebagai seorang istri yang kadang-kala tidak menerima apa yang suami kami bawa. Kami benci kekurangannya, padahal langkah suami kami di jalan menghadapi badai, panas dan hujan, tapi kami tidak menerimanya. Maafkan kami sebagai seorang istri yang belum jadi istri yang soleha, yang tidak mendoakan langkahnya sehingga mereka celaka di luar sana. Ya Allah, maafkan kami sebagai seorang anak yang belum berbakti kepada orang tua kami. Orang tua kami yang dulu rela lapar, yang penting anaknya kenyang, rela bodoh, yang penting anaknya pintar, rela sakit, yang penting anaknya sehat, rela menjual harga diri, yang penting anaknya punya jati diri. Tapi hari ini di saat orang tua kami ada di hadapan kami melukai perasaannya, kami membentak mereka ya Allah. Ampuni kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Ampuni kami dengan harta kami lupa. Ampuni kami yang menyelewengkan jabatan. Ampuni kami menjadi orang-orang yang belum beribadah kepada Allah ya Rabbi ya Rahman ya Rahim ya Jalal Jalal.
Allahumma ftah abwabal khair, abwabal quwwah, abwabal nikmah, abwabal sihat, abwabal barakah, abwabal hidayah, abwabal taubah, abwabal rahmah, wa abwabal jannah ya Allah ya rabbal alamin.